Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ceramah Ustaz saya dapat menarik kesimpulan ada 3 hal yang dikemukakan tadi. Yang pertama salam, yang kedua doa, dan yang ketiga apalagi satu Ustaz. Saya bertanya saja. Ada dalam masyarakat berkembang mengenai salam, Pak. Ada yang menyatakan bahwa mengucapkan salam itu sunnah, tetapi menjawab salam itu kewajiban. Satu. Kemudian yang kedua tentang doa, apakah doa bersama atau doa lintas agama ini Ustaz secara nasional itu bertentangan dengan Islam? Yang mana ini Ustaz? Kemudian juga salam lintas agama yang biasa dilakukan termasuk di UIN Alauddin Makassar, Pak. Walaupun komunitasnya Muslim, rektornya itu mengucapkan salam lintas agama. Kemudian yang ketiga tentang hukum. Jadi ada tadi salam, doa, dan hukum. Bagaimana kiranya Pak hukum nasional bertentangan dengan hukum Islam? Apa kita mengikuti hukum nasional atau hukum Islam? Misalnya tentang kawin sirin itu menurut hukum Islam tidak dilarang, tapi dalam hukum agama, undang-undang perlindungan agama itu dilarang. Antara lain itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang memberi salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib, itu betul dan disebutkan oleh para ulama kaidahnya. Jadi memberi salam hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Berdosa orang yang tidak menjawab salam. Catatannya adalah kalau salam itu ditujukan kepada satu orang, kita berhadapan berpapasan, Assalamualaikum, dia tidak jawab, maka dia berdosa. Tapi kalau salam satu orang kepada jamaah, ya, dan sudah ada satu orang yang menjawab, maka sudah cukup. Ya, dia fardu kifayah. Nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus adab-adab salam itu. Saya singgung sedikit. Masih banyak saudara kita yang tidak tahu menjawab salam. Tidak tahu menjawab salam. Assalamualaikum. Iya. Tidak tahu jawab salam. Assalamualaikum. Iya. Nah, ini yang perlu dibahas. Alhasil itu yang pertama. Yang kedua tentang doa lintas agama, bid'ah, tidak boleh Pak, tidak boleh. Salam lintas agama sudah keluar fatwa MUI, tidak boleh. Yang apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, tidak boleh Pak. Alhamdulillah sudah keluar fatwa, tidak boleh, cuma tetap dilanggar. Saya pernah dapatkan salah seorang, saya tidak apa-apa sebut namanya, Pak Kiai kita, orang luar biasa, Prof. Ambo Aceh, mantan rektor Unismo. Beliau mengatakan, untuk apa itu salam yang begitu-begitu itu? Salam saja, satu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup. Iya, logikanya binatang saja ketika bertemu dengan sesamanya binatang tapi lain jenis, itu tetap dengan salam suaranya sendiri. Belum pernah ada ceritanya kambing ketemu ayam, kambing berkokok, tidak ada ceritanya. Kambing tetap ngembek. Anjing ketemu kucing, tidak ada ceritanya anjing mengeong, tidak ada. Jadi pakai saja salam tak sendiri. Apalagi memang rata-rata salam itu diberikan kepada kaum muslimin. Kalau ada orang selain Islam di situ, ya dia dapat juga kebaikannya. Ya, seperti itu Pak. Yang ketiga agak nikah siri halal. Cuma memang orang tidak mengerti nikah siri itu, karena langsung diterjemahkan siri nikah sembunyi-sembunyi. Ya. Nikah siri memenuhi semua syarat.
Dia memenuhi syarat. Hanya saja muncullah istilah ini di negeri kita yang melarang poligami kecuali ada izin dari istri. Ya. Melakukannya halal, melakukannya nikah siri sesuatu yang sah, dia sah secara agama. Nah, cuma kalau hukum negara melarangnya, maka nanti dilihat keadaannya. Tapi sebaiknya kalau mau menikah ya menikah biasa saja. Tapi istilah siri itu sebenarnya bukan sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui orang. So tidak boleh menikah tidak diketahui orang. Harus diketahui orang dan ada saksi. Saya boleh buat. Kadang-kadang sesuatu yang halal dalam agama dipakai memang untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Ya Allah alam. Yang orang mengambil legitimasi. Wallahu alam Pak. Ya, seperti itu. Ya. Cukup. Waalaikumsalam. Ya Pak. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh saja ini Ustaz. Iya Pak. Ini kue. Iya. Apakah halal kalau nanti ada tersisa, lantas saya ambil? Iya. Atau saya ambil memang sekarang untuk bawa pulang? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya pertanyaannya anu Jupati bercanda jadi. Saya jawab dengan cara bercanda juga. Tapi ilmiah ini Pak. Kita diajari oleh Nabi cara makan yang baik, bahwa perut itu dibagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiganya lagi untuk minuman, sepertiganya lagi untuk bernapas. Itu kalau makan di tempat. Tapi kalau makan di acara, bagusnya tetap dibagi tiga, tapi yang ketiganya berbeda. Sepertiga untuk makan, sepertiganya lagi untuk minum, sepertiganya untuk dibungkus. Kita sudah paham isyaratnya bahwa halal tidak ada, karena dia masuk ke hukum adat. Al-adatu muhakkamah. Jadi hukum yang semua orang tahu juga bahwa tidak mengapa memang diambil. Orang tidak akan ada yang marah bahwa haram itu. Nah, orang paham. Iya. Dan ada masalah, insyaallah. Halal. Semakin banyak semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz ini. Iya Pak. Biasanya kalau saya salat sunat, kadang-kadang saya tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, jadi saya tidak tahu apakah ini melebih-lebihkan atau gimana. Ya. Kemudian itu tadi salam di dalam pertemuan itu yang kadang-kadang ditambah-tambah itu. Itu kan di dalam acara itu misalnya kan audiensnya bermacam-macam agama. Walaupun tadi Ustaz sudah sebutkan bahwa mereka juga dapat pahala dari situ, tapi ini kan semacam beban kalau tidak diucapkan seperti itu, apalagi kalau pejabat yang membawakan ceramah misalnya. Kemudian yang ketiga, ada ustaz yang pernah katakan bahwa nikah siri itu bisa kita lakukan berdua.
Berdua. Ya. Bagaimana itu? Lafaznya katanya itu laki-laki mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian perempuan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Bapak serius atau bercanda? Tidak, ustadznya. Tidak boleh Pak, itu bahaya, itu main-main mengolok-olok agama, tidak boleh. Lain hukumnya masalah kita bercanda biasa dengan mengolok-olok agama. Hukum seperti itu berani membuat satu hukum itu bisa kafir Pak. Tidak boleh, bagaimana? Makanya saya sebut tadi Pak, Ibu, nikah siri itu cuma istilah yang orang kemudian menerjemahkannya langsung. Sirri artinya diam-diam, padahal bukan. Nikah sirri itu adalah nikah yang tidak direstui oleh negara. Iya. Semua syarat-syarat nikah ada di situ. Nikah itu ada semuanya. Ada kedua mempelai, ada saksi dua, ada walinya, ada maharnya. Dan disebut maharnya. Kalau dibilang cuma asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, itu kayaknya saya menyangka mudah-mudahan dia main-main, dia bercanda. Tapi kalau dia serius, itu bahaya Pak. Nah dia Ustaz membawa fatwa begitu bahaya. Iya, itu mengolok-olokkan syariat, memperolok-olok syariat. Dan juga kemudian dalam akad nikah itu sebenarnya tidak ada syahadat. Nah, begitu orang akad nikah yang mudah itu seperti yang diajarkan Nabi, membaca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Persis yang dibaca orang ketika khutbah Jumat. Membaca 3 surah itu. Kemudian saya nikahkan Anda dengan fulana dengan mahar sekian-sekian. Iya. Itu mengolok-olok itu main-main gitu kan. Sudah la ilaha illallah, nikah berdua itu zina itu. Ya, nikah berzina. Jadi saya agak kaget, rawan kalau ada ustadz yang berani bicara begitu, sebab ini hukum masalah syariat. Kemudian tentang sholat, memang dibahas tentang ucapan salam ketika salam ke kanan dan salam ke kiri dalam sholat. Kalau mau lebih panjang, itu buku yang sudah diterjemahkan sudah lama sekali di Indonesia, Nailul Autar Pak, bagus sekali Bapak baca, Nailul Autar, ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Jadi salam itu ulama berbeda pendapat, apakah salam ke kanan sampai wabarakatuh, begitu juga dengan kiri atau tidak. Nah, maka dibagi 3. Ini saya buatkan yang singkat. Bentuk pertama salam dalam setelah salat lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dalilnya kuat. Kemudian, dan ini ditarjih oleh Muhammadiyah. Dewan Tarjih Muhammadiyah mentarjih ucapan salam ketika selesai sholat, dan kanan dan ke kiri itu dua-duanya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model yang kedua, dan ini lebih kuat dari yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Adapun ke kirinya berarti Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itu yang kedua lebih kuat daripada yang pertama sebenarnya. Cuma tentu ini masalah fikih, setiap ulama punya hak untuk mentarjih yang mana yang dia lihat lebih kuat. Bentuk yang ketiga, dan ini lebih banyak, adalah berhenti di warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, begitu juga Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ini 3 bentuk salam. Kemudian dibahas, minta maaf, bentuk yang keempat yang pernah kita bahas dalam selingan pembahasan kita, pengajian kita, adalah di mana ke kanan itu wajib, yang kiri itu sunnah. Jadi kalau ada imam salam ke kanannya saja yang kedengaran, salam ke kirinya tidak kedengaran, itu tidak usah protes.
Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Selesai. Kenapa? Karena sebagian ulama menjelaskan bahwa itu yang kanan yang wajib, yang kirinya yang sunnah. Sekalipun sebenarnya yang kuat dua-duanya wajib. Ya. Tetapi pendapat yang mengatakan kanan wajib, yang kiri sunnah itu benar, boleh, dan ada manfaatnya. Dan ada manfaatnya ketika kita mengakui pendapat bahwa yang kanan wajib, yang kiri sunnah. Kita pernah jelaskan, kalau ada orang berada dalam keadaan darurat, mau kentut, ini pernah kita bahas. Ini sudah di pintu ini anginnya ini, sudah main pusu, sedikit lagi pusu. Assalamualaikum warahmatullahi pusu, maka selesai, sholatnya sah. Yang penting dia tidak salam ke kiri. Itu memberikan petunjuk bahwa pendapat yang mengatakan salam ke kanan wajib, salam ke kiri sunnah, itu ada gunanya. Seandainya dua-duanya wajib, batal sholatnya orang ini karena dia belum salam ke kiri sudah kentut. Tapi karena ada penjelasan bahwa ke kiri itu sunnah, maka keadaannya menjadi sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sudah selesai, sah salatnya. Yang penting tidak salam ke kiri lagi. Iya Pak, Allah. Jadi dua-duanya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Tadi Pak Us sempat menyinggung mengenai olahraga tadi. Nah, saya dengar satu minggu lalu ada teman berbicara bahwa di salah satu masjid itu ada seorang penceramah mengatakan bahwa olahraga itu intinya haram. Jadi yang tadinya ada lapangan tenis meja di masjid itu akhirnya dikeluarkan, dipindahkan itu lapangan. Saya tidak tahu apakah kan olahraganya atau memang karena dia melarang menggunakan areal masjid untuk di luar acara ibadah gitu. Itu yang saya tidak pahami. Kira-kira bagaimana ini Pak Ustaz? Oh, baik Pak. Kalau begitu kita bagi dua. Bapak sabar-sabar. Kalau dia mengatakan hukum asalnya olahraga haram, maka itu kesalahan besar. Perlu kita paham kaidah agama kita. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, hukum asalnya haram. Dalil mengatakan bahwa itu boleh. Ya. Jadi jangan bikin ibadah-ibadah yang tidak diajarkan karena hukum asalnya haram. Sebaliknya, semua hal yang berhubungan dengan interaksi manusia, muamalah, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semua interaksi, ya, cara minum, duduk, mau duduk apa saja, tidak apa-apa. Cuma nanti, misalnya minum mau begini, ya, mau begini dan masalah. Nah, nanti ada dalilnya mengatakan bahwa cara ini yang sunnah, cara ini tidak boleh. Tapi yang hal-hal yang umum duniawi itu halal. Itu bagian pertama. Nah, ada pun olahraga yang dibagi dalam masalah olahraga itu olahraga yang sunnah dan olahraga yang umum, yang mubah. Olahraga yang sunnah cuma tiga, berenang, berkuda, dan memanah. Nah, memanah itu masuk di dalamnya menembak dan segala macam. Itu olahraga sunnah. Yang lainnya olahraga mubah sampai datang dalil bahwa jenis olahraga ini haram, seperti tinju itu haram sebab dia mengadu dan sasarannya adalah wajah. Sedangkan Rasulullah melarang dalam hadis, la'anallahu man darabal wajh wa syaqqal juyub. Allah melaknat orang yang suka memukul bagian wajah termasuk menampar. Jadi laki-laki, suami jangan sampai
Kalau marah sama istrinya main tampar. Tapi sayangnya sekarang yang banyak istri yang tampar suaminya. Ini juga masalah. Bisa tes masuk neraka. Termasuk MMA yang pokoknya hal-hal yang bisa mendatangkan cedera yang berbahaya, apalagi kontak fisiknya itu yang diharamkan. Jadi tenis meja sesuatu yang halal. Maka untuk itu kita bagi dua. Yang kedua, Bapak Ibu, karena ada larangan katanya tidak boleh olahraga di masjid. Nah, baik. Sekarang, yang mana disebut masjid? Yang mana disebut masjid? Dalam masjid. Yang di luar itu namanya teras. Buktinya apa? Bahwa yang disebut masjid adalah ini, yang di dalam ini. Yang di luar itu teras. Buktinya adalah Bapak ketika masuk ke masjid, kapan Bapak Ibu baca doa masuk masjid? Apakah ketika di pagar sana atau ketika buka pintu ini? Kenapa ini harus saya jelaskan? Karena akan mendatangkan satu bentuk hukum bahwa yang dilarang di dalam masjid adalah jual beli. Tidak boleh melakukan akad jual beli dalam masjid. Tidak boleh jualan dalam masjid. Tidak boleh. Satu saat Rasulullah SAW, satu saat Rasulullah SAW mengatakan, La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberkahi dan menguntungkan perdagangan orang yang jualan dan melakukan akad di dalam masjid. Yang kedua, tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Suatu saat ada orang mencari-cari barangnya di dalam masjid, lalu dia mengumumkan, saya kehilangan. Maka Rasulullah mengatakan, la raddallah, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang. Jadi tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Ya, boleh. Kita kembali nantinya bahwa olahraga boleh dilakukan jangankan di teras, di dalam masjid boleh. Orang main taekwondo boleh. Masjid itu merawat orang sakit di dalam masjid boleh. Dalam peristiwa perang Nabi merawat orang sakit di masjid. Boleh orang latihan olahraga di sini, taekwondo boleh di dalam masjid. Nah, cuma saja tentu cari bagian-bagian yang bukan yang bagian inti. Main di sini tidak bagus, jangan, tidak bagus dilihat. Tetapi secara umum hukum asalnya boleh olahraga orang dalam masjid, boleh. Cuma orang istilahnya kalau pakai bahasa Bugis ini dalam masjid denot tarwada, tidak ada sopan santun. Padahal semuanya boleh, hanya saja jangan di sini Pak, jangan main di sini. Di belakang sana boleh melakukan orang latihan perang-perangan di dalam masjid. Mana dilakukan? Tapi alhamdulillahnya orang Indonesia umumnya itu tidak akan ada yang main di dalam masjid kecuali anak-anak. Jadi kalau ada bapak-bapak main di dalam masjid berarti anak-anak. Jadi pasang tenis meja di sana Pak, di sini boleh. Ya, di atas kalau memang tidak dipakai untuk sholat maka tidak masalah. Tapi alhamdulillah kan kita mainnya di teras. Boleh Pak. Yang penting jangan domino, tidak boleh Pak. Di teras masjid pun tidak boleh main domino. Sekalipun fatwa MUI mengatakan main domino itu boleh, tapi secara logika dan adat istiadat itu domino menurut kita itu mengantarkan kepada permainan. Pasti patimba domi itu sudah berbahaya. Iya Pak, Allah. Jadi tidak ada masalahnya orang olahraga. Iya, Allah. Saya kira begitu Pak ya, sudah setengah 7. Kita tutup. Biar nanti habis sholat saja sudah setengah 7. Insyaallah. Baik. Kita tutup majelisnya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan yang telah lampau menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala
dan menjadi pemeran timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita sebagai balasan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insyaallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa.